Hai, bertemu lagi di channel Guru Idaman. Saya guru dari SMP Negeri 20 Bandring, Kabupaten Asahan. Kali ini kita akan membahas materi perbandingan ya. Ada 4 kata kunci untuk materi perbandingan ini. Yang pertama rasio, perbandingan senilai, perbandingan berbalik nilai, dan skala. Berikut kompetensi dasar yang akan kamu miliki setelah mempelajari materi ini. Dan berikut adalah tujuan pembelajaran materi perbandingan. Mudah-mudahan kamu bisa mencapai tujuan ini. Kita mulai dengan yang pertama, rasio. Perhatikan gambar berikut ini. Perhatikan orang-orangnya ya, fokus ke orang-orangnya. Nah, informasi apa yang bisa kamu dapat mengenai orang yang ada dalam gambar? Nah, kita lihat sama-sama. Ada 5 informasinya. Jumlah orang yang ada pada gambar adalah 16 orang. Kemudian 7 dari 16 orang itu perempuan. Informasi ketiga, jumlah laki-laki dan 9 dan perempuan 7. Yang keempat, perbandingan laki-laki dan perempuan 9:7. Dan yang terakhir, banyak laki-laki lebih banyak 2 daripada banyaknya perempuan pada gambar. Menurut kalian, nah coba ya, informasi mana yang sesuai untuk menyatakan suatu perbandingan, baik itu perbandingan banyak laki-laki dan perempuan ataupun banyaknya orang dalam gambar. Kita bisa peroleh informasinya ada di nomor 2, 4, dan 5. Nah ini dia. Nomor 2, 7 dari 16 orang dalam foto tersebut adalah perempuan. Kemudian nomor 4, perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan dalam foto tersebut adalah 9:7. Dan yang kelima, banyak laki-laki dalam foto tersebut adalah 2 lebih banyak dari jumlah perempuan. Mari kita pelajari dan selidiki. Ada berapa cara untuk membuat suatu perbandingan? Kita memperoleh ada 3 cara untuk membuat suatu perbandingan. Yang pertama, menggunakan bilangan pecahan. Contohnya 2/3. Yang kedua, menggunakan bilangan yang dipisahkan oleh tanda titik 2. Contoh 4.25. Dibaca 4/5. Dan yang terakhir, menggunakan kata dari. Ya, kita bisa lihat contohnya di informasi-informasi yang tadi ya. Berikutnya, kita akan menentukan perbandingan 2 besaran dengan satuan yang berbeda. Perhatikan informasi berikut. Kalau kita perhatikan beberapa informasi ini, kita perhatikan ya, ini masing-masing terdapat perbandingan antara 2 buah besaran yang berbeda. Contoh kalimat yang pertama, ini adalah perbandingan antara jumlah biskuit dengan jumlah energi. Jadi satuannya berbeda. Yang satu satuannya keping, yang satu lagi satuannya kilokalori. Jadi perbandingannya 4:100. Begitu juga dengan kalimat kedua. Ini adalah perbandingan antara jarak yang ditempuh dengan jumlah minyak yang habis. Jadi jarak satuannya kilometer, satuan minyak liter. Jadi 40:1. Begitu juga dengan yang ketiga. Ini satuannya juga berbeda. Ini perbandingan antara dolar dengan rupiah. Ya, berarti 14.000 banding 1. Yang keempat juga begitu. Ini perbandingan antara jumlah kue dengan jumlah orang. Untuk setiap orang mendapatkan 4 kue. Berarti perbandingan antara jumlah kue dengan jumlah orang itu adalah 4:1. Begitu juga dengan yang berikutnya. Ini perbandingan antara biaya rental dengan waktu bermain internet. 3.500 per jam. Berarti dalam 1 jam bermain internet biayanya 3.500. Nah, begitu juga dengan yang terakhir. Ini perbandingan 2 besaran dengan satuan yang berbeda. Oke, kita lanjut dengan perbandingan senilai. Perhatikan 2 pertanyaan berikut lalu jawab ya untuk mengetahui apakah ini perbandingan senilai atau bukan. Pertanyaan pertama, jika harga 4 kg beras adalah 48.000, berapa harga 8 kg? Maka jawabannya adalah tentu 96.000 ya. Jadi ini kelipatan 2-nya. Berasnya dilipatkan 2, maka harganya juga dilipatkan 2. Kalau pertanyaan kedua, saat Budi berusia 4 tahun, adiknya 2 tahun. Sekarang Budi 8 tahun. Berapa usia adik Budi? Bukan 4 tahun ya, tetapi 6 tahun. Jadi ini bukan kelipatan 2-nya. Dari kedua pertanyaan tadi, kita telah menemukan jawabannya. Maka yang merupakan perbandingan senilai itu adalah pertanyaan yang pertama, beras tadi ya dengan harganya. Kesimpulan tentang perbandingan senilai adalah jika 2 buah besaran dibandingkan, ketika besaran yang satu bertambah sesuai kelipatannya, maka besaran yang kedua juga sama, bertambah sesuai kelipatannya. Nah, sekarang cari dan temukan contoh-contoh perbandingan senilai lainnya ya. Oke, kita lanjut ke perbandingan berbalik nilai.
Perhatikan contoh berikut ini. Alan mengendarai sepeda motornya dan menempuh jarak 480 km ketika mudik. Setiap mudik, Alan merubah kecepatan sepeda motornya. Ya, jadi kecepatannya berbeda. Dan dia mencatat berapa lama dia di perjalanan. Perhatikan tabel berikut ini. Pada tabel kita bisa melihat ketika kecepatan rata-ratanya berubah, maka waktu tempuhnya juga berubah ya. Jadi terlihat di tabel itu kecepatan rata-ratanya berkurang, waktu tempuhnya malah bertambah ya. Dengan kata lain, kecepatan rata-rata berkebalikan dengan waktu tempuh. Mari kita temukan dan selidiki. Apa hubungan antara kecepatan rata-rata dan waktu yang ditempuh pada jarak perjalanan 480 km? Kemudian bagaimana bentuk persamaan yang bisa kamu buat untuk menyatakan hubungan antara kecepatan rata-rata dengan waktu tempuh tersebut? Oke, setelah kita amati, kita akan memperoleh bahwa ketika kecepatan berkurang, waktu tempuhnya semakin banyak atau bertambah. Dengan bahasa sehari-harinya, ketika semakin lambat, maka di jalan perjalanannya akan semakin lama, gitu ya. Jadi hubungan antara kecepatan dengan waktu tempuh berbanding terbalik. Karena ketika besaran yang satu berkurang, besaran yang lain bertambah. Jika kita kalikan antara kecepatan dengan waktu tempuh, itu hasilnya pasti akan selalu sama, yaitu 480. Maka kita bisa membuat persamaannya, yaitu V1 kali T1 sama dengan V2 kali T2. Kalau kita teruskan sama dengan V3 kali T3 dan seterusnya. Maka persamaan perbandingan berbalik nilainya adalah V1 per T2 sama dengan V2 per T1. Begitu ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai skala. Coba perhatikan gambar berikut ini. Ini gambar peta, yaitu gambar peta Kalimantan Timur dengan skala 1:1 juta. Jadi skala itu adalah perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Jadi skala 1:1 juta artinya 1 cm pada peta itu berarti 1 juta cm sebenarnya. Dengan kata lain, skala ini merupakan penerapan dari perbandingan senilai ya, karena yang satu bertambah, yang satunya lagi juga bertambah. Perhatikan contoh, jarak dua kota yaitu Samarinda dan Balikpapan pada peta adalah 8 cm. Berapa jarak sebenarnya? Kemudian ketika kita membuat ulang peta Kalimantan Timur, jaraknya menjadi 2,5, berarti berapa skala petanya? Kita coba jawab. Skala pada peta 1:1 juta, artinya 1 cm pada peta berarti sebenarnya 1 juta cm. Jika jarak pada peta 8 cm, maka jarak sebenarnya adalah 8 kali 1 juta. Diperolehlah 8 juta cm atau 80 km. Oke, sekarang kita lanjut. Kita akan coba buat peta baru. Kita telah memperoleh jarak sebenarnya kedua kota tersebut adalah 8 juta cm. Maka ketika kita buat peta baru, kita peroleh jarak pada peta adalah 2,5 cm. Berarti skalanya adalah 2,5 banding 8 juta. Ingat, skala itu merupakan perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Perlu diingat ya, bentuk perbandingan itu harus bentuk bilangan yang paling kecil. Jadi ini skalanya kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 2,5, kita perolehlah skalanya 1:3.200.000. Demikian video pembelajaran kali ini. Kita akan bertemu di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih, sampai bertemu kembali.